أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Darussalam dan pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita sekarang sudah berada di hari yang ke-8 Hijriah, hitungan ru'yah hilal di Indonesia. Adapun ru'yah hilal di Saudi, hari ini adalah hari yang ke-9 Zulhijjah. Kenapa terjadi perbedaan? Tentu ini kita sudah sama memaklumi. Pertama, memang daerahnya jauh. Kadang memang sama dan itu sering sama, tapi kadang ada perbedaan, ya. Di tempat kita sudah kelihatan hilal, sementara di tempat yang lain belum, atau sebaliknya di Saudi sudah dulu melihat hilal, sementara di Indonesia belum. Maka patokan kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Ini untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Adapun hadis Nabi tentang Zulhijjah, barang siapa yang berkeinginan melaksanakan ibadah kurban kemudian dia melihat hilal Zulhijjah, maka hendaklah ia menahan dari mencukur rambutnya, potong kukunya dan sebagainya. Ini juga dalil tentang untuk menentukan hari pertama Zulhijjah juga dengan hilal, ya. Maka tidak ada yang salah kalau memang di Saudi lebih dahulu, ya, kemudian Indonesia nyusul, tidak ada masalah, semuanya benar, ya. Tapi bagi jamaah Indonesia yang berada di Saudi, wajib hukumnya ikut negara Saudi, kerajaan Saudi. Kenapa? Karena dia tinggal di sana. Kalau dia tinggal di satu tempat, dia wajib mengikuti tempat tersebut. Begitu juga sholat Jumat, enggak sama waktunya dengan kita. Oh, saya orang Indonesia, sekarang di Indonesia di Samarinda sudah sholat Jumat, saya sholat Jumat sekarang, ya tidak sah. Kenapa? Karena di sana belum lagi sholat umpamanya. Nah, maka di sini kita melihat matlak, tempat terbitnya, ya, tempat terbitnya bulan kapan, ya. Maka perbedaan tersebut dimaklumi di dalam agama kita dan pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi perbedaan di Syam, orang sudah puasa di sini belum, gitu ya, tidak ada masalah. Baik,
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul ceramah siang kita pada kali ini adalah keutamaan Idul Adha. Idul Adha adalah salah satu hari raya yang Rasulullah pernah memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya umat Islam diberi 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang baru saja kita lewati di bulan Syawal atau awal Syawal, dan setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, hanya beda berapa bulan saja, hanya 1 bulan saja, dan masuk lagi kita bulan Zulhijjah. Maka di bulan Zulhijjah ini kita juga diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri, hari raya fitrah atau hari raya kita di situ boleh kita makan-makan setelah bulan Ramadan, ya. Bahkan sebelum kita berangkat sholat hari raya disunahkan kita makan dulu. Beda dengan hari raya Idul Adha, nanti kita kalau mau berangkat sholat puasa dulu, imsak dulu, ya, sunnah imsak. Nanti pulang dari Lebaran baru kita makan, atau nanti di tempat sholat kita boleh makan minum di situ. Ini yang sunnahnya. Nah, sebagaimana Idul Fitri adalah hari raya besar umat Islam, begitu pula Idul Adha. Bahkan ulama mengatakan hari raya yang paling besar itu adalah hari raya Idul Adha. Di situ banyak momen-momennya. Momen yang pertama dan yang paling utama adalah jamaah yang dipanggil oleh Allah ke Baitullah, ke tanah haram, untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Ini yang paling afdal, ya. Maka mereka yang berada di Mekah sekarang, berada di Madinah sekarang, sebentar lagi, sekarang mereka sudah berada di Padang Arafah, ya. Nah, karena sekarang sudah hari Arafah. Mereka berkumpul di sana, di satu padang yang di luar kota Mekah. Seluruh jamaah haji wajib berada di sana, baik yang sehat, yang sakit, ya, yang tua, yang muda, nggak ada alasan. Siapapun saja yang melaksanakan ibadah haji wajib hadir di Padang Arafah. Kalau tidak hadir, dianggap tidak sah hajinya. Wajib dia mengqadha lagi, ya, di tahun yang akan datang. Sabda Nabi, al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, bukan tawaf. Tawaf memang mulia, bukan sa'i. Sa'i bukan tidak mulia, ada lagi bermalam. Tetapi yang puncak ibadah haji yang enggak boleh diwakilkan adalah ketika ibadah wukuf di Arafah. Makanya yang sakit, yang berada di ambulan itu dibawa, bersusun nanti ambulannya lewat. Nah, sampai di Padang Arafah, sekedar lewat aja, nggak mesti turun. Lewat, walaupun dia mungkin dulu masih nggak sadar, nggak masalah, lewat. Nanti keluar lagi sudah dianggap wukuf di Arafah. Ini kemudahan, nggak mesti dia turun baring di sana, enggak. Maka bagi mereka yang sehat, tentu dari awal, dari pagi mereka sudah berada di sana. Bahkan dari tanggal 8 mereka sudah bergerak ke Padang Arafah. Di sanalah tempat Allah mencurahkan keampunannya, mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan kita semua ini dipanggil oleh Allah, ya, hadir melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan ya minimal
kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kepada judul kita, apa keutamaan Idul Adha ini? Kalau makna Idul Adha, hari raya kurban. Kalau kita melihat sejarah Idul Kurban ini, maka itu akan kembali nanti kepada seorang nabi yang sangat mulia, yang beliau digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi dan rasul. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya? Kenapa enggak Nabi Adam alaihissalam? Padahal Nabi Adam lebih dahulu. Kalau untuk Nabi Adam, gelarnya adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Adapun Nabi Ibrahim, karena dia mempunyai keturunan, pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak, maka dari Nabi Ishak ini nanti mempunyai keturunan yang bernama Yakub, yang nama lainnya adalah Israel. Nah, maka dari anak Yakub ini namanya Bani Israel. Dari Bani Israel inilah nanti anak-anaknya, keturunan yang menjadi para nabi dan rasul, bukan ratusan, ribuan nabi dan rasul dari keturunan Nabi Yakub atau Nabi Israel ini, digelar dengan Bani Israel. Mulai dengan Nabi Yusuf, ya, nanti lagi Nabi Musa, Nabi Harun, Sulaiman, Daud, ya, Zakaria, Yahya, banyak sampai Nabi yang terakhir dari Bani Israel ini namanya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Ibrahim termasuk Nabi ulul azmi minar rusul. Jumlah Nabi dan Rasul itu menurut para ulama kita 124.000 Nabi dan Rasul. Ini menandakan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Diutus para Nabi, setelah Nabi diutus lagi untuk menyadarkan manusia. Manusia ini diciptakan untuk apa? Manusia ini nanti perginya mau kemana? Apa yang harus dia persiapkan? Apa ujian-ujian yang diberikan kepadanya supaya selamat dunia dan akhirat? Maka diutuslah Nabi, diturunkan kitab-kitab, ya, kepada para Nabi dan Rasul. Nah, dari sekian ribu Nabi, dipilihlah 25 Nabi yang paling afdal, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, yang kita wajib menghafalnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun mungkin terbalik-balik, nggak apa-apa. Kalau dia dikatakan Nabi Yunus itu Nabi nggak? Ya, itu Nabi Yunus. Kalau Nurdin itu Nabi juga nggak? Oh, enggak. Nah, itu sudah cukup. Ya, walaupun dia nggak hafal, ini sudah dikatakan dia lepas dari kewajiban. Nah, maka dari Nabi dan Rasul itu dipilih dari 5 tadi, dari 25 menjadi 5 orang Nabi. Yaitu Nabi, yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dari 5 Nabi dipilih lagi 2 Nabi yang terbaik. Siapa dia? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam sholat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ini menandakan Nabi Ibrahim ini nabi yang terbaik dari 5 nabi. Kemudian dari 2 nabi ini dipilih lagi nabi yang paling utama, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita ini, tanpa kita buat proposal, tanpa meminta doa-doa kepada Allah, dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini dia menikah dengan Siti Sarah, orang Palestina, bermata biru, rambut pirang, ya.
cantik jelita, sehingga raja pun tertarik, sampai raja pernah menangkapnya, menahannya. Tetapi dengan izin Allah, setiap kali dia mau berbuat, ya, ingin bersetubuh, ya, dengan Siti Sarah, Allah jadikan dia patung, ya, Karomah, istri Nabi. Kemudian dia minta tolong supaya disadarkan lagi, supaya dikembalikan. Kemudian didoakan Siti Sarah kembali. Kemudian dia mau lagi, sampai berapa kali, saking dia melihat betapa cantiknya Siti Sarah ini. Akhirnya di akhir dia mengatakan, saya sekarang sudah betul-betul tobat, saya tidak akan mengganggu kamu lagi, doakanlah saya biar kembali tubuh saya. Akhirnya raja tadi memberikan dia seorang budak yang bernama Siti Hajar yang berada di Mesir, ya, asalnya Mesir. Karena Nabi Ibrahim sudah sekian lama, sudah hampir 90 tahun gak punya anak, akhirnya Siti Sarah meminta kepada suaminya untuk menikahi Siti Hajar. Karena Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, selalu berdoa, ya Allah berikanlah aku keturunan anak yang soleh, ya. Akhirnya Siti Sarah memahami, maka dia pun persilakan kepada suaminya menikah, poligami. Dengan nikah Siti Hajar lahirlah seorang anak yang alim, yang santun, yang ganteng, namanya Ismail. Sebelum Nabi Ismail lahir, itu pernah juga terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan orang-orang kampung di situ, yaitu Nabi Ibrahim berkorban 1000 ekor kambing, ya, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Nah, ini kurban yang luar biasa, ya. Mungkin sekarang tidak ada orang yang bisa begitu. Akhirnya orang-orang pun bertanya, wahai Ibrahim, alangkah beraninya kamu berkurban sebanyak ini. Betapa kuatnya imanmu. Kata Nabi Ibrahim, ini adalah amanah dari Allah. Ini adalah titipan dari Allah. Kalau memang Allah menginginkan untuk saya korbankan, saya siap mengorbankan seluruhnya. Jumlah hewan ternaknya 12.000. Ya. Nabi Ibrahim ini mempunyai 12.000 hewan ternak. Maka waktu itu Nabi Ismail belum lahir lagi. Jangankan hewan ternak, kalau saya diberikan karunia oleh Allah anak, dan Allah meminta supaya saya mengorbankan anak saya demi cinta kepada Allah, saya akan korbankan. Ternyata perkataan ini nanti dituntut oleh Allah, nazar, ya, dianggap nazar. Akhirnya dengan izin Allah, setelah Nabi Ibrahim lahir, Siti Sarah sangat suka kepada Nabi Ismail, ya, anak dari Siti Hajar. Dia sangat suka sekali. Tetapi lama-kelamaan timbul rasa cemburu, timbul rasa yang namanya manusia. Akhirnya dia takut nanti jadi fitnah. Dia minta kepada Nabi Ibrahim supaya Siti Hajar ini dibawa saja ke tempat yang jauh, yang dia nggak lihat. Maka turun wahyu dari Allah supaya Siti Hajar dibawa dari Palestina ke Mekah. Yang di sana di wadin, di satu lembah yang tidak ada sumber kehidupan di sana. Setelah sampai di sana, di samping Ka'bah, yang mana Ka'bah waktu itu tinggal pondasinya saja, ya, jadi tinggalkan di sana. Baru beberapa hari Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya untuk berdakwah. Lalu Nabi Ibrahim pun sedih, ya, memang namanya manusia. Baru dia melihat anaknya yang begitu indah, begitu cantik, ganteng. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim sudah mulai bersiap-siap, Siti Hajar sudah curiga. Ini kayaknya suami saya mau pergi nih. Tanya, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam saja. Ditanya lagi sama Siti Hajar, apakah Allah yang memerintahkanmu? Maka Nabi Ibrahim mengisyarat dengan menganggukkan kepala. Kalau begitu wahai suamiku, berangkatlah. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu.
Maka berangkatlah Nabi Ibrahim. Di atas bukit dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan keturunanku ya Allah di tempat yang enggak ada sumber kehidupan, ya. Supaya mereka mendirikan sholat ya Allah. Di sini nanti didirikan orang akan mendirikan sholat sampai hari kiamat ya Allah. Maka dengan perasaan sedih dia mau berangkat, ya. Setelah 12 tahun, ya, dia berdakwah, ada mengatakan 7 tahun, dia kembali dan melihat Ismail tumbuh dengan segar, dengan subur, ya, dengan sehat. Maka timbul kecintaannya kepada anaknya. Maka Allah pun pada malam ke-8 tadi malam, ya, kalau kita hitungan kita, malam ke-8 beliau mendapat mimpi, ya, melihat dalam mimpinya bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Seperti sekarang ini di siang harinya dia setelah bangun, dia berpikir, ya, apakah ini benar mimpi dari Allah atau ini dari setan? Maka dinamakanlah ini malam tarwiyah, ya, malam berpikir, malam dia bermimpi. Kemudian dia pada malam Arafahnya lagi tertidur lagi dan dia dapat mimpi yang sama, yaitu perintah untuk menyembelih anak. Akhirnya dia pun yakin di situ, mengenal, maka disebutlah malam Arafah. Arafah itu malam kenal, malam paham atau tahu. Akhirnya pada pagi harinya dia pun menyampaikan itu kepada anaknya, minta pendapat anaknya. Ya, apakah anak saya ini mau menerima atau tidak? Ya, karena kalau nggak mau ya nggak bisa. Ya, kan dia punya hak azazi, ya. Ketika ditanya, menguji anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi dan aku disuruh menyembelih. Mada taro, fandur mada taro. Maka lihatlah, pikirkanlah wahai anakku, ya, bagaimana pendapatmu. Maka Nabi Ismail dengan mantap mengatakan, lakukanlah wahai ayahku mimpi tersebut, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Aku siap taat kepadamu, kepada orang tua, dan taat kepada Allah. Nabi Ibrahim kaget, ya, bukan main anak ini, bukan main imannya, ya. Akhirnya pada tanggal 10, pada hari Idul Adha, ini yang kita kaji kita sekarang, keutamaan Idul Adha, maka disitulah Nabi Ibrahim membawa anaknya. Sebelum Nabi Ibrahim bawa, di stop dulu sama iblis. Hai Ibrahim, coba kamu pikir-pikir dulu Ibrahim, kamu sudah lama berdoa minta anak, sekarang anak kamu sudah ada, sekarang kamu mau nyembelih begitu saja, pikir dulu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai laknatullah, minggir kamu, ini adalah perintah Allah. Dengan mantap Nabi Ibrahim menjawab. Karena Nabi Ibrahim gak bisa digoda, dia pergi ke Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, kamu tahu nggak suamimu mau kemana? Saya tahu. Dia mau melaksanakan perintah Allah. Apa kamu nggak kasihan dari anak kamu? Wahai iblis, jangankan anakku, saya pun mau ikut menjadi korban kalau memang itu perintah Allah. Wah, ini gila nih perempuan ini, kata iblis, ya, nggak bisa digoda. Goda lagi Nabi Ismail, kamu jangan mau diajak ayah kamu, ya. Maka Ismail dengan mantap mengatakan, ini perintah Allah, inilah yang utama kami lakukan. Akhirnya dibawalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Jabal Kurban, ya. Jabal dekat di Mekah itu dari Jabal Kurban namanya. Disitulah tempat penyembelihan hewan, ya. Kalau kita mau bayar dam atau menyembelih bila kurban, kita berangkat ke Jabal Kurban yang dekat Mekah. Akhirnya sampai di sana, sebelum disembelih, ya, Nabi Ibrahim, ya, diminta oleh anaknya 5 perkara. Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, yang pertama, sebelum ayah menyembelihku, ikatlah tangan dan kakiku supaya aku tidak meronta-ronta, supaya aku tidak merasakan sakitnya melepaskan nyawa. Yang kedua, permintaan beliau, asahlah pedangmu dengan tajam.
Sehingga ketika parang itu diletakkan di leherku, ya, aku tidak terlalu lama menahannya. Ya. Kemudian yang ketiga, bukalah bajuku dan berikanlah nanti ke ibuku, dan jangan sampai kena darah. Aku takut nanti ibu menjadi sedih. Ya. Nah, maka diantara juga jangan lihat mukaku ketika mau menyembelih. Baringkanlah aku ke samping dan sembelihlah. 5 permintaan dikabulkan oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika hendak menyembelih, Nabi Ibrahim pun meletakkan pedangnya di leher Nabi Ismail, kemudian dia menggerakkannya. Ternyata tidak memberi bekas sedikit pun. Disinilah keyakinan kita, la ilaha illallah. Makanan tidak mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah SWT. Pisau tidak memotong, ya. Yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keyakinan kita, la ilaha illallah. Api tidak membakar sebagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan dalam api. Maka keyakinan kita, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang bisa menjadikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Jangan kita percaya kepada uang kita, percaya kepada usaha kita, percaya kepada anak-anak kita, tapi yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus berusaha. Kewajiban kita berusaha, ya, ikhtiar. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun ditanya sama anaknya, "Wahai ayahku, apakah engkau masih ragu-ragu?" "Tidak, wahai anakku. Aku sudah memulainya, tapi ternyata pedangnya tidak mempan." Maka dia coba lagi pedang tadi ke batu yang ada, pukul kan batu terbelah. Maka dengan mantap lagi Nabi Ibrahim pun ingin memulai. Ketika dia mau memulai, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengirim domba dari surga, ya, menggantikan Ismail dengan kekuasaan Allah, ya. Maka berubah waktu itu, ya, Nabi Ibrahim Ismail ke suatu tempat dan diganti dengan domba dalam waktu yang cepat. Maka ketika disembelih, Nabi Ibrahim melihat domba yang tersembelih. Maka begitulah balasan dari Allah bagi hamba-hamba yang yakin, bagi hamba-hamba yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syariat ini Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu dan berkurbanlah. Maka ketika Nabi melaksanakan ibadah kurban, ada seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam. Dia bertanya kepada Nabi, "Ma hadhil udhiyah ya Rasulullah?" Apa ini ibadah penyembelihan ini ya Rasulullah? Dengan mantap Nabi mengatakan, "Hadhihi sunnatu abikum Ibrahim." Inilah sunnah bapak kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kaitan ibadah kurban ini sangat dekat, ya, kepada sunnah di antara nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Walaupun sebenarnya ibadah kurban ini sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam, ya. Cuman bedanya kalau di zaman Nabi Adam ibadah kurban itu bisa dari hasil usaha kita, dari hasil pertanian, dari hasil peternakan, silakan. Tapi kalau dalam ibadah kita sekarang, ibadah kurban itu baru sah kalau dari hewan ternak. Kalau dari uang nggak sah. Kita kasih uang 3 juta ke pengurus masjid, "Pak, ini uang 3 juta, saya niat untuk menjadi peserta ibadah kurban, tapi uangnya jangan dibelikan hewan, bagi-bagikan saja Pak, ya, bagikan kepada fakir miskin." Maka dia tidak mendapat ibadah kurban. Kenapa? Syaratnya harus hewan ternak. Yang kedua, hewan ternak itu harus yang bisa dizakatkan, onta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Kalau kuda bagaimana? Dia bawa kuda, "Ini Pak, hewan ternak saya kuda, dijadikan ibadah kurban." Tidak sah. Kenapa? Karena kuda tidak termasuk salah satu hewan yang dizakatkan. Kecuali untuk kudanya banyak, terus uang hasil penjualannya sampai 20 miskol, ya,
85 gram itu bukan zakat hewan, tapi itu zakat penghasilan, ya, zakat hasil usaha. Jadi tidak bisa. Kemudian hewan yang akan disembelih itu harus pada tanggal 10 Zulhijjah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada tanggal 10 minimal, paling minim setelah khatib naik mimbar. Selesai khutbah baru boleh. Kalau pagi-pagi belum sah lagi. Kita potong aja lah pagi-pagi ini sebelum subuh supaya nanti bisa cepat dimasak. Tidak sah ibadah kurbannya. Cuma tetap dapat pahala ibadah sedekah biasa, tapi tidak termasuk dalam hadis. Tidak ada amalan yang lebih dicintai, yang lebih disukai oleh Allah selain seseorang membawa hewan kurban pada tanggal 10 kemudian dia sembelih. Inilah amalan yang paling utama, mengalahkan sedekah. Walaupun mungkin sedekahnya melebihi dari 3 juta, melebihi dari 5 juta, ya, tapi sedekah biasa. Tapi dia bawa hewan kurban atau menjadi peserta kurban dengan modal 2.700.000, dengan modal 3 juta, itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa, ibadah kurban ini salah satu ibadah yang kita istiqomahkan. Ya, bukan hanya ibadah, kemarin saya sudah ibadah kurban, kalau begitu tahun ini nggak usah saya ibadah kurban. Tidak. Ini ibadah yang harus kita istiqomahkan. Ya, banyak amalan-amalan yang harus kita istiqomahkan. Apa pahala istiqomah ini? Dalam Al-Quran sebutkan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam amal-amal termasuk ibadah kurban, maka Allah akan memberikan pemberian yang istimewa. Apa itu? Tatanaddalu alaihil malaikah. Malaikat turun kepadanya. Biasanya yang dituruni malaikat ini siapa? Para nabi, para rasul. Kita ini siapa? Kita ini manusia biasa. Ya, diciptakan dari air yang hina, mati nanti dalam keadaan bangkai yang busuk. Tetapi karena kita melaksanakan amal istiqomah, Allah samakan kita seolah-olah seperti para nabi dan rasul yang turun kepada malaikat, ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat tadi mengatakan jangan takut, jangan sedih, ya. Sehingga kita diberi sugesti terus dalam kehidupan kita. Enggak pernah stres, enggak pernah frustasi, apalagi bunuh diri. Kenapa? Malaikat bersama kita. Bahkan ketika kita mau meninggal dunia, malaikat mengatakan jangan takut Pak, jangan sedih. Coba lihat itu. Wa absyiru bil jannah. Itu surga untuk Bapak. Ketika kita melihat surga yang diperlihatkan malaikat, maka hilanglah seluruh sakit sakaratul maut atau sakit ghamaratul maut karena kabar gembira yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira di antara, ya, keutamaan Idul Adha. Dan yang sebelumnya Idul Adha ini besok hari Rabu kita disunahkan untuk berpuasa hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun mungkin Arafah sudah selesai, ya, di Mekah karena berbeda waktu. Tapi kita kan masih tanggal 9. Nah, kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena kita nggak ada Arafah di sini, maka kita katakan puasa tanggal 9 Zulhijjah yang pahalanya sama seperti pahala di hari Arafah. Walaupun Arafah sedang berlanjut sekarang. Kemudian di hari yang ke-11, 12, 13 masih ada kesempatan untuk beribadah kurban, ya. Mungkin tanggal 10 kemarin belum siap. Tanggal 11 baru ada terbuka hati kita, baru ada rezeki kita, masih terbuka, ya. Dan pahalanya sama dengan melaksanakan pada tanggal 10, ya, 11, 12 dan 13, ya. Apa di antara pahalanya? Kata Nabi, dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak bulu, ya, di hewan tersebut. Satu helainya satu kebaikan. Siapa yang bisa menghitung, ya? Apalagi nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya, dengan kukunya, menjadi
syafi'an, menjadi syafaat, ya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang memanfaatkan di sebelum hari raya Idul Adha ini, kemudian di malam Idul Adha, mari kita perbanyak ibadah. Itu adalah malam yang mulia, ya. Tapi sayangnya kita kadang malam Idul Adha ini sibuk dengan acara kesana kemari, ya, sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Maka kita rubah dengan ibadah, sholat tasbih umpamanya, ya. Kita perbanyak taubat kepada Allah, banyak minta ampun, ya, banyak baca Quran, karena ini adalah salah satu malam yang termulia dari malam-malam yang ada di dalam agama kita. Baik, ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, kita akhiri kajian kita dengan bacakan doa kepada Allah. Mudah-mudahan di waktu Arafah ini di Mekah, ya, dan kita masih hari Tarwiyah, ya, hari ke-8, Allah dengar doa kita, Allah mustajabkan doa-doa kita ila hadiniyah wa ila kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب صل عليه وسلم.